kita juga tidak memungkiri begitu ya bahwa peminjam-peminjam juga ada juga peminjam yang sebetulnya memang berniat untuk melakukan penipuan. Katakan seperti ini misalnya, ada peminjam-peminjam dari pinjaman online yang memang secara sengaja begitu ya, mereka ini tidak punya keinginan atau tidak punya niat untuk mengembalikan dananya. Nah, jadi mereka ini memang secara sengaja melakukan peminjaman di pinjaman online ilegal hanya untuk menarik dananya, tapi tidak ada keinginan atau niatan untuk mengembalikan. Lalu ketika pinjaman online ilegal tersebut mengejar dan juga mencari, apakah sebetulnya orang-orang seperti ini tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum, Mas Andika? Iya, jadi memang kalau, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh, Mbak Sinta gitu ya, itu memang kalau unsurnya terpenuhi balik lagi itu bisa dikenakan pasal 378, apa namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi kita harus lihat juga apakah memang dia apa, deliknya itu apakah dia memang secara sengaja dan patut ada dugaan-dugaan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau memang sudah ada dan seperti itu bisa saja dilakukan. Tapi ada juga pihak yang memang minjam platform A, B, C, D sampai Z, dia hanya untuk gali lubang tutup lubang, tapi kenyataannya tidak lunas-lunas juga. Itu juga kita harus bisa telusuri bahwa itikat baik dia akhirnya tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum, begitu. Karena intinya setiap perjanjian yang dia jalankan atau menjadi hubungan hukum di antara platform A, B, dan Z, dia tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi dalam perlindungan hukum biasanya misalkan kalau yang legal, nah itulah enaknya kalau legal ataupun secara compliance-nya itu terpenuhi secara izin dan pendaftarannya ada dari OJK dan Kemenkominfo dan sebagainya, itu jelas jadinya akan ada status blacklist jadinya. Oh, memang ini dari kemarin sudah pinjam A, B, C. Nah, tetapi yang tidak, ini yang jadi problem. Bahkan yang udah-udah akhirnya dia bermain secara tanda petik jadi tindak pidana begitu untuk menipu, memang berawal dari situ gitu. Jadi bisa juga celah-celah itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya menjadi kelompok, menjadi semakin monopolistik, semakin kuat, akhirnya merajalela kepada korban-korban yang sudah berjatuhan ini. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik, Mas Andika, lalu juga kita perhatikan juga ada di beberapa media sosial begitu ya, ada grup gitu atau bahkan juga ada yang menawarkan diri sebagai joki untuk melakukan peminjaman atau melakukan peminjaman di pinjaman online ilegal. Nah, apakah mereka-mereka ini juga yang secara sadar begitu ya berniat untuk melakukan penipuan, untuk melakukan peminjaman begitu, mereka-mereka juga bisa dikenai hukuman, Mas Andika? Ya, dalam hal ini kita harus lihat juga ya dalam penyelenggara, baik itu platform si penyedia jasa pinjaman online secara ilegal, kedua pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam itu merupakan tiga hal entitas yang berbeda. Jadi kalau memang masuk ke ranahnya tadi memang platform yang mengetahui akhirnya ada joki, dia juga bisa menjadi turut serta dalam melakukan tindak pidana yang akhirnya unsur dari 378 atau penipuan itu terlaksana seperti itu, Mbak. Baik, Mas Dika, lalu selanjutnya kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen untuk Legal Money kali ini. Ini ada pertanyaan dari @iniasliriki. Pertanyaannya adalah, saya sudah gagal bayar di pinjol, gimana ya? Apakah data saya aman? Gitu. Jadi ini mungkin pertanyaannya adalah mengenai kekhawatiran begitu ketika tidak menyanggupi untuk membayar, apakah datanya tetap aman? Begitu. Lalu yang kedua, ini ada pertanyaan dari @solsun. Pertanyaannya adalah, kalau kita dijadikan penjamin atas pinjaman online ilegal tanpa izin terlebih dahulu dan juga diganggu, apakah kita bisa menggugat? Mungkin maksudnya bisa melaporkan begitu ya. Itu tadi ya Mas Dika, pertanyaannya mungkin boleh dijawab Mas Dika? Iya, jadi memang kalau misalkan apakah tadi meng-highlight ya perlindungan data pribadi nih khususnya, itu memang penjaminan tergantung dari sekuat mana legalitas yang ada di dalam perusahaan penjaminan jasa online apa pinjaman online itu. Jadi kalau misalnya ilegal, ya saya tidak bisa menjamin pasti bahwa itu terlindungi dengan baik. Karena yang notabene-nya dari formulir aja kadang kita juga suka di mall ditemukan kita nulis nama, NIK dan sebagainya itu aja masih bisa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk menipu dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita memberikan data yang detail sampai foto dan sebagainya, muka kita terlihat seperti apa, nama jelas, hubungan keluarga seperti. Nah, itu yang tidak saya bisa jamin secara lapangannya. Tetapi kalau dalam aturannya bisa saja itu dilakukan Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Laporkan saja ke polisi
dengan laporan polisi itu nanti bisa melakukan suatu proses upaya hukum awal untuk melakukan penelusuran hukum apakah memang dia bisa dikatakan pidana atau tidak. Dan itu tindakannya kan deliknya biasa, akhirnya deliknya bisa langsung segera ditindak. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan yang kedua, itu juga banyak terjadi juga ya di masyarakat. Kadang kita punya data seseorang, kita pakai untuk pinjol, giliran yang data tersebut kita ajukan itu, dia menahu tentang pinjaman ini, sehingga yang ditagih orang tersebut. Sehingga dia juga kebingungan, akhirnya panik, dan itulah terjadi akhirnya pengancaman dan sebagainya. Padahal sebenarnya balik lagi, kalau memang notabene-nya di perjaminan kita berdasarkan 1320 ya, kita bahas sedikit kitab undang-undang hukum perdata, di mana ada 4 unsur tadi, ada kesepakatan, cakap, ada objektif, suatu objek yang diperjanjikan, ketiga kausa yang halal. Nah, dari 4 syarat perjanjian ini ada dibagi 2 syarat subjektif dan objektif. Nah, ketika syarat subjektif itu dan objektif terpenuhi, maka boleh saja terlaksana. Tetapi jika ada salah satu unsur dalam hal ini dalam kesepakatan itu bukan orangnya, itu bisa dibatalkan dan batal demi hukum, begitu. Jadi kalian bisa aja melakukan upaya laporan sebenarnya kepada instansi dulu. Tetapi ketika tidak dilakukan respon, Anda bisa langsung menggugatnya itu ke pengadilan seperti itu. Kalau perdata, tapi di situ kan seringkali kita juga ada disebar-sebar foto, disebar data-data kita kepada orang yang ada di kontak. Nah, itu sebaiknya udah bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, langsung saja laporkan ke polisi. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat secara umum, kita jangan takut walaupun kita menghutang, tetapi kewajiban tetap dilunasi atau ada itikat baik untuk membayar, begitu ya, secara perdata. Ketika mau ditagih, itu bisa dilakukan oleh pinjaman online yang sebenarnya legal, itu dilakukan gugatan kalau kita kredit macet dan tidak ada itikat baik, begitu. Tetapi kalau ada unsur-unsur seperti pengancaman, penyebaran data pornografi, ataupun data pribadi dan selainnya, ancaman teror, langsung saja masukkan ke pidana. Jadi ini 2 hal yang berbeda, dan kita tetap sebagai warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban tetap mempunyai hak dan kewajiban itu secara terlindungi, maupun peristiwa-peristiwa perbuatan hukum kita dianggap legal juga, walaupun secara platform atau penyelenggara itu ilegal. Ilegal itu kan dikatakan hanya saja dia tidak terdaftar ataupun tidak melakukan izin sebenarnya di OJK. Nah, akhirnya makin marak dan tidak adanya pengawasan dan terkontrol dengan baik dengan hal ini, sehingga tetap di lapangan masih merajalela, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih, adanya lagi unsur dari lintas negara yang semakin memperkuat tindak pidana ini, seperti itu. Baik, Mas Dika, satu pertanyaan terakhir tadi kan Mas Dika juga sempat menyampaikan bahwa memang sering terjadinya penipuan-penipuan di pinjaman online ilegal ini karena juga minimnya literasi. Sebetulnya apa yang diharapkan begitu ya, sebetulnya perbaikan seperti apa baik dari SWI maupun OJK agar hal-hal seperti ini tidak terus-menerus terjadi. Sosialisasi seperti apa dan literasi seperti apa yang diharapkan akan membawa perubahan bagi dunia pinjam-meminjam seperti ini? Iya, kalau menurut saya memang berawal dari sosialisasi ya. Karena dari sosialisasi itu bisa beraneka ragam yang ingin kita beritahu kepada masyarakat umum agar tidak terjerat lagi dalam kasus pinjaman online ini secara ilegal seperti itu. Baik dari pemahaman literasinya secara keuangan, kedua secara hukum, ya kan, bagaimana sebab akibat antara kedua belah pihak bagi pemberi dan penerima, itu memang harus dipahami secara dasar-dasar oleh masyarakat. Nah, saat ini kan yang dilema di lapangan ini kan karena dia udah buru-buru karena adanya urgent untuk menghutang, akhirnya dia menganggap hal itu biasa saja. Akhirnya seperti ada term and condition, dia lewatkan begitu saja, next, akhirnya yes, dan dia ternyata terikat oleh hukum. Nah, akhirnya itu yang memang harus menjadi catatan untuk masyarakat gitu. Diberikanlah sosialisasi dan pemahaman yang baik dan mumpuni, dan jangan hanya sekali 2 kali tapi terus-terus sampai masyarakat setidaknya memahami ruang lingkup apa itu keuangan digital. Dan yang kedua, kita juga bisa memberikan sebagai instansi dan aparat penegak hukum untuk membuka akses
kemudahan, kelancaran, atau memberikan forum-forum atau platform-platform agar untuk mengadu, agar untuk menceritakan, agar dapat ditindak. Karena di SWI sendiri pun sudah ada 13 kementerian dan lembaga yang memang sudah mengakomodir itu gitu. Akhirnya kita juga nggak sendirian nih untuk melakukan laporan yang akhirnya nanti takutnya saya melempem atau oh tidak. Ini sekarang sudah memang Baik. bisa diberantas dengan adanya seperti itu.